Halo, selamat pagi. Bertemu lagi dengan Miss Aldina. Kali ini Miss akan melanjutkan pembahasan materi kelas 12 Geografi mengenai teori lokasi sebagai dasar perlunya pembangunan wilayah. Oke, teori lokasi sangat berguna untuk adanya pembangunan di suatu wilayah, karena dari tahun ke tahun itu sebaiknya suatu wilayah harusnya adanya perkembangan. Perkembangan tersebut dilihat dari adanya pembangunan. Oke, kita bahas dulu pembangunan ya. Untuk pembangunan itu bisa dilihat dari dua sisi. Yang pertama itu adalah sisi makna fisik. Yang kedua, kita bisa lihat dari makna non-fisiknya. Oke, untuk makna fisik, pembangunan dilaksanakan untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Ya, otomatis pertumbuhan ekonomi dapat menentukan pembangunan wilayah itu dapat berjalan dengan baik atau tidak. Terus, adanya pembangunan dalam pendapatan masyarakat. Oke, pembangunan dalam fisik itu bisa dilihat dari bangunan-bangunan ataupun kualitas dari fisik wilayah yang berubah ke arah positif ya. Yang pertama adalah berhubungan dengan jalan. Apakah jalan yang berkaitan dengan transportasi itu dari waktu ke waktu berubah atau tidak? Oke, yang kedua adalah bangunan. Baik itu bangunan untuk kegiatan industri, perusahaan, ataupun bangunan yang dijadikan sebagai permukiman penduduk, itu seharusnya memiliki perubahan ke arah positif dan lebih banyak dimanfaatkan untuk memenuhi kebutuhan penduduk di wilayahnya. Yang ketiga adalah rumah sakit. Ya, ini berhubungan juga dengan bangunan, terus pendidikan, bangunan untuk pendidikan ya. Itu untuk pembangunan dari makna fisik. Oke, yang kedua adalah pembangunan dari non-fisik. Kalau pembangunan dari non-fisik itu dianggap sebagai adanya perubahan pola pikir masyarakat. Ini lebih ke arah manusia atau penduduk. Di pola pikir penduduknya itu berubah ke arah yang positif yang mencakup apa? Mencakup tata perilaku penduduknya. Apakah banyak yang kriminal atau tidak? Kalau pembangunannya bagus berarti tingkat kriminalitasnya semakin berkurang. Yang kedua adalah budaya. Budaya di suatu wilayah itu dapat berkembang dan bertambah seiring dari perilaku manusia dalam memanfaatkan budaya yang ada. Yang ketiga adalah berhubungan dengan kelembagaan masyarakat. Kelembagaan maksudnya apa? Organisasi masyarakat. Di organisasi masyarakat yang bisa meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Jadi dari dua makna inilah pembangunan suatu wilayah dapat berkembang dari arah yang kurang baik menjadi baik. Salah satu faktornya adalah adanya mengenai teori lokasi. Jadi untuk teori lokasi ini itu bisa mendukung pembangunan di suatu tempat. Jadi karena lokasi suatu tempat dengan tempat lain itu berbeda-beda, terus geografinya ada yang unik, ada yang beraneka ragam, jadi dimanfaatkanlah teori lokasi ini seoptimal mungkin. Sehingga pembangunan yang ada itu dapat berjalan dengan sebaik-baiknya. Oke, kita lanjutkan. Teori lokasi yang bagaimana yang bisa menunjang pembangunan wilayah? Yuk ya, kita bahas satu persatu. Yang pertama adalah teori lokasi pertanian. Teori lokasi pertanian itu dikemukakan oleh Johann Heinrich von Thunen. Jadi Johann Heinrich von Thunen ini adalah orang Jerman. Dia membahas mengenai lokasi pertanian dan hubungannya dengan pasar atau tempat menjual hasil pertanian tersebut. Misalnya ini kota ya.
kota yang dijadikan sebagai tempat menjual hasil pertanian. Terus di sini ada desa A. Berikutnya ada desa B. Dari gambar ini kita bisa melihat jarak desa A ke kota ini dekat. Sedangkan desa B ke kota ini jaraknya jauh. Dari masalah jarak ini, maka muncullah teori lokasi pertanian. Kenapa? Karena semakin dekat jarak kota dengan lahan pertanian, maka kebutuhan penduduknya semakin terpenuhi. Semakin terpenuhi berarti meningkatkan ekonomi masyarakat. Sedangkan kalau jaraknya jauh, itu bisa menurunkan kualitas hasil pertanian. Kenapa? Kalau jaraknya jauh, berarti bisa saja dalam perjalanan itu kualitas pertaniannya semakin berkurang. Jadi bisa berakibat ke resiko rusaknya hasil pertanian. Rusaknya hasil pertanian karena jaraknya jauh. Dari masalah inilah von Thunen beranggapan bahwa harga tanah itu berkaitan dengan jarak. Tinggi rendahnya harga sewa tanah itu menjadi penentu utama pemilihan lokasi atau penggunaan tanah. Semakin dekat suatu wilayah dengan pusat kota, maka harga sewa tanahnya semakin tinggi. Kalau harga tanahnya rendah, berarti lokasinya dengan pusat kota jauh. Itu menurut von Thunen. Berhubungan dengan harga sewa tanah. Jadi intinya, jarak dan lokasi itu sangat berkaitan dalam menentukan suatu kawasan pertanian ataupun kawasan lainnya dalam pembangunan. Jadi jarak dan lokasi sangat memiliki peranan penting, baik itu untuk menentukan lokasi pertanian ataupun lokasi untuk kegiatan penduduk lainnya, terutama untuk industri ya. Karena industri merupakan salah satu faktor terjadinya pembangunan di suatu wilayah. Kita lanjut yang kedua, itu teori lokasi menurut Alfred Weber. Teori lokasi industri menurut Alfred Weber ini masih orang Jerman ya. Ini berhubungan dengan minimalisasi biaya industri. Karena dia teori lokasi industri. Minimalisasi biaya industri. Oke, untuk minimalisasi biaya industri itu ada dua faktor penentu lokasi industri. Dua faktor penentu lokasi industri menurut Alfred Weber. Yang pertama adalah lokasi faktor regional. Yang kedua itu faktor aglomerasi. Untuk faktor regional itu berhubungan dengan tempat industri itu berada. Jadi, untuk menentukan lokasi suatu industri, kita harus mempertimbangkan dua hal agar adanya minimalisasi biaya industri menurut Alfred Weber. Yang pertama, kita harus mempertimbangkan biaya transportasi. Biaya transportasi untuk apa, Miss? Biaya transportasi untuk membawa bahan mentah ke industri dan membawa barang jadi ke pasar. Yang kedua adalah biaya tenaga kerja. Ini berhubungan dengan upah ya. Jadi dua faktor inilah yang berhubungan dengan faktor regional menurut Alfred Weber, sehingga bisa dijadikan acuan untuk
penentu lokasi industri yang bisa memberikan keuntungan yang bagus bagi perusahaannya. Yang kedua adalah aglomerasi. Aglomerasi itu adalah pemusatan industri. Maksudnya apa, Miss? Pemusatan industri berarti misalnya di sini lokasi industri. I. Pemusatan industri artinya di sekitar ini ada rumah sakit, ada tempat wisata, ada sekolah sebagai penunjang dari lokasi tersebut. Terus adanya permukiman penduduk. Jadi lokasi industri ini dikelilingi oleh aktivitas penduduk. Aktivitas penduduk. Oke, kita lihat gambaran lokasi industri menurut Alfred Weber. Di sini ada 3 gambar. A, B, C. Untuk M itu adalah lokasi pasar. P itu adalah lokasi industri untuk yang memiliki biaya industri yang rendah. R adalah tempat bahan baku untuk industri tersebut. Kita lihat yang gambar A. P1-nya. P1-nya berada di tengah-tengah antara M dan R. Artinya, posisi industrinya berada di antara pasar dan bahan baku. Kita lanjut ke gambar B. Posisi P-nya itu dekat dengan bahan baku, tapi jauh dari pasar. Kalau ini sama ya. Kita lihat ke gambar yang ketiga. Posisi P-nya, industrinya dekat dengan pasar, tapi jauh dari tempat bahan baku. Dari gambar ini, Alfred Weber menentukan bahwa lokasi industri yang ideal itu adalah A. Kenapa? Karena posisi A itu lebih menguntungkan. Dekat dengan bahan baku ya, terus dekat dengan pasar ya. Kalau dia dekat dengan pasar berarti juga dekat dengan kegiatan penduduk lainnya. Makanya lokasi industri itu dilihat dari minimalisasi biaya industri sehingga dapat menguntungkan bagi perusahaannya. Jadi yang bagus itu adalah bagian A ya. Oke.